Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam ORI di episode yang ke-14. Masih sambungan ya dengan tema yang sebelumnya tentang friendship. Hari ini kita akan bahas tentang toxic friendship alert, cara lepas dari teman yang bikin stres. Ya, sebenarnya bukan hanya stres ya, tapi sampai kepada hubungan pertemanan yang toxic. Sebagaimana yang sempat kami mention di ori yang sebelumnya, di Al-Quran bahkan juga ada penegasan-penegasan bagaimana orang tua menjaga anaknya, menjaga putra-putrinya agar tidak berada dalam toxic friendship ini. Ya, yang kemudian secara lugas oleh Allah diceritakan misalnya dalam kisahnya putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya beberapa putra dari istri yang berbeda, gitu ya. Dari satu istri beliau punya putra namanya Sam, Ham, dan Yafid. Satu lagi dari istri yang berbeda beliau punya putra namanya Kan'an. Ya, masyhur di kisah yang kita pahami ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat bahtera atau kapal, beliau kemudian membuatnya, lalu orang-orang mengejek beliau. Tapi beliau tetap teguh dalam pembuatan kapal itu karena di balik pembuatan kapal ini Allah akan mengirimkan banjir yang sangat besar dan hanya orang-orang yang di dalam kapal tersebutlah yang akan selamat. Ya, salah satu yang kemudian perlu dinotis di zamannya Nabi Nuh, salah satu hal yang dipandang oleh Allah sebagai eh, kemaksiatan yang besar adalah menyembah selain Allah ya, teman-teman. Kemusyrikan pertama di atas muka bumi dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Mereka membuat patung dari orang-orang soleh di zaman atau setelah zaman Nabi Idris alaihissalam, gitu ya. Patung-patung itu disembah, padahal kan menyembah selain Allah itu termasuk dosa yang cukup besar, gitu ya. Maka diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka pada agama yang benar. Tapi sebagian dari mereka tidak mau, gitu ya, tetap menyembah berhala itu dan kemudian malah mengingkari Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini berdakwah sudah hampir 1000 tahun, kemudian Allah memberikan takdir gitu ya, dengan meminta Nabi Nuh untuk membuat kapal, yang kapal itulah yang akan menyelamatkan Nuh beserta orang-orang yang beriman dari banjir bandang. Nah, yang menarik adalah ketika kapal itu mulai berjalan gitu ya, kemudian Nabi Nuh melihat putranya yang Kan'an ini, dia sedang meraih-raih bukit gitu ya, artinya dia sedang berjuang untuk selamat dari banjir itu. Tapi Nabi Nuh mengingatkan gitu ya bahwa pada hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali yang berada di kapal. Nah, menariknya teman-teman sekalian yang berhubungan dengan tema kita. Nah, putranya Nabi Nuh itu atau yang bernama Kan'an ini nggak sendirian. Dia berada dalam circle-circle pertemanan yang tidak sehat, yang kemudian eh, alarm dalam diri Nabi Nuh tuh nyala gitu ya untuk terus memelihara putranya dari pertemanan yang tidak sehat sampai kemudian pertemanan itu bukan cuman menghasilkan stres ya, tapi sudah sangat toksik berdampak dunia sampai akhirat. Ya. Jadi Quran ini bukan hanya sekedar kitab yang membahas tentang ibadah yang sifatnya mahdhoh ya, kita langsung kepada Allah, tapi bahkan juga kemudian membahas tentang bagaimana orang tua atau dalam hal ini siapapun yang berada dalam keadaan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengasuh begitu ya, atau bahkan ke diri kita sendiri. Ada notis di mana Nabi Nuh mengatakan wala takun ma'al kafirin, wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Nyatanya bukan ma'al dolimin aja gitu ya, tapi ayatnya sampai sudah mengatakan wala takum ma'al kafirin. Ya, ada sedikit revisi dari ori yang sebelumnya. Kalau tidak salah saya sempat menyebut ma'al dolimin ya, tapi nyatanya ayatnya bunyinya wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu beserta orang-orang yang kafir. Nah, ma'a ini menunjukkan ada sisi pertemanan di situ, ada sisi keberpihakan di situ, ada relationship yang kemudian sangat mungkin terbangun begitu ya, sehingga circle-circle terdekatnya itu bukan orang-orang yang justru menyelamatkan kehidupan agamanya, tapi malah menjerumuskan pada eh, kebinasaan. Karena pada akhirnya putra Nabi Nuh bernama Kan'an ini tenggelam ya bersama banjir bandang sebagai bagian dari adab yang Allah turunkan kepada kaum yang tidak mau kembali kepada ajaran agama yang lurus. Sehingga
Dari sini kita jadi tahu ya teman-teman, betapa yang namanya pertemanan itu bukan hanya membentuk kepribadian, bukan cuma sekedar saling support, bukan hanya sekedar bagaimana kebiasaan kita akan juga dibentuk oleh para teman-teman itu. Tapi nyatanya lebih dari itu. Pertemanan itu ketika tidak diwaspadai berada dalam kondisi toksik, dampak akhiratnya itu ada. Ya, seperti putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an ini sudah dinasihati wala takum ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang kafir. Entah keberpihakannya, entah kemudian pertemanannya, entah circle-circle-nya, pokoknya kalau dalam bab akidah gitu ya, tidak boleh sama seperti orang-orang kafir yang kemudian dalam kisah Nuh mereka tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Hasilnya apa? Hilang bersama kebinasaan gitu ya dalam banjir bandang yang menimpa bumi di saat itu dengan banjir yang sangat luar biasa. Apa pelajaran menariknya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah? Poin pertama, ya, berteman itu boleh dengan siapapun, dengan eh, rerupa heterogenitas yang mungkin ada dalam berbagai diri manusia. Ya, sekedar berteman itu boleh. Tapi kemudian kita perlu melihat apakah pertemanan itu mengalami proses yang menyebabkan kita justru menjauh dari nilai-nilai agama. Itu pun juga harus diperhatikan. Agar apa? Agar kemudian kita tahu bahwa ada personal boundaries yang perlu kita miliki, agar kita tetap menjadi berada dalam kesejatian identitas Muslim itu sendiri. Ada banyak identitas yang akan kita lepaskan nanti kalau kita meninggal. Tapi satu-satunya identitas yang tidak boleh dilepaskan saat kita meninggal, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan ya, kalau pengen lihat kepribadian seseorang, lihat teman dekatnya siapa. Ya, kepribadian ini bukan hanya tentang sikapnya, tentang bagaimana dia mengelola emosi, tapi sampai ke pilihan-pilihan hidup itu juga kadangkala dipengaruhi oleh pertemanan itu sendiri. Kalau pertemanan itu toksik, salah satu penandanya itu membuat kita jadi lemah dalam ibadah. Ada banyak hal-hal receh yang semakin banyak kita lakukan dalam hidup. Setelah kita berteman dengan komunitas atau circle atau orang-orang tertentu, maka hal-hal seperti itu harus membuat kita menyalakan alarm dalam jiwa kita bahwa personal boundaries harus mulai dibangun kembali gitu ya. Berteman boleh, tapi untuk hal-hal yang sifatnya akidah, kita perlu hati-hati agar kemudian dampaknya tidak membuat kita binasa pada kehidupan selanjutnya atau kehidupan akhirat. Poin kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertemanan ini juga dinotis sekali gitu ya oleh Allah gitu ya. Akan ada masa di akhirat yang kemudian diceritakan oleh Allah ya. Mari kita lihat ayatnya. Mari kita cari suratnya sebentar. Di surat Al-Furqan. Ya. Ayat 28 Allah menceritakan tentang kejadian di hari akhirat, di mana kejadian hari akhirat itu eh, permulaannya itu dimulai dari kehidupan dunia. Tapi begitu Al-Quran itu membawa kita pada kejadian futuristik ya, akhirat sekarang belum bisa kita lihat dengan mata kepala, tapi Allah sudah spill. Akan tiba hari wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma dan pada hari ya'adzu dzalimu, orang-orang yang zalim ya menggigit jarinya ya ala yadayhi yaqulu sambil mengatakan ya laitani celakalah saya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai kata dulu aku mengambil jalan hidup sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini tidak diucapkan saat di dunia, tapi diucapkan ketika seseorang telah selesai dari kehidupan dunianya dan sudah sampai pada kehidupan akhirat. Lalu dia mendapati kehidupan akhirat itu begitu menakutkan, melelahkan, mencekam, mengerikan, membinasakan. Lalu dia mengingat kembali ada masa lalu yang pernah dia miliki dalam kehidupan dunia yang nyatanya itu membuat dia menyesal sampai secara bahasa metaforanya diistilahkan oleh Al-Quran menggigit jari saking kecewanya, saking menyesalnya. Kenapa bisa begitu? Gitu ya. Karena dia tidak memilih jalan hidup yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada kata ma'ar rasuli bersama Nabi. Ya, kalau ada alif lam di sini, teman-teman sekalian, ini menunjukkan orang tersebut ketika nanti di akhirat dia tahu Nabi itu yang mana meskipun dia nggak pernah lihat semasa hidupnya.
Alif lam di situ menunjukkan proses definitif ya, mengenali seseorang. Oh itu yang itu Nabi gitu ya. Maka dia di akhirat nanti gitu ya, melihat Nabi tapi dia nggak bisa bersama Nabi. Kenapa? Semasa hidup dia tidak membersamakan pilihan hidupnya dengan arahan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Terus gitu ya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, dia memiliki sebuah penyesalan gitu ya tentang pertemanan. Ya wailata, sungguh celakalah saya laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak pernah menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Ya, waktu di dunia orang ini tuh kemana-mana bareng, ya, kayak bestie gitu ya. Tapi sampai akhirat bahkan orang itu nggak bisa mengingat nama temannya sampai di sini diistilahkan dengan nama fulanan. Fulanan ini menunjukkan apa? Ya, di sini nggak ada alif lamnya. Terus digantikan dengan tanwin. Ini menunjukkan bahwa orang itu bahkan lupa itu tuh siapa gitu. Cuman dia cuma tahu kalau itu adalah temannya semasa di dunia dalam circle-circle toksik, tapi dia nggak segera bergerak. Ketoksikan seperti apa itu yang terjadi? Laqad adallani ani dzikri ba'da id ja'ani. Ya, sungguh pertemanan itu telah membawa dia untuk melalaikan gitu ya, untuk bisa ingat terhadap Allah. Pertemanan itu telah membuat dia jadi lalai sama Allah. Pertemanan itu membuat dia jadi jauh dari ilmu, dari kajian. Ibadah-ibadahnya mulai tercecer. Mulailah dia memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebabnya apa? Pertemanan. Tapi orang yang menyebabkan dia bisa seperti itu, bahkan dia lupa namanya siapa gitu ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sebenarnya saya tahu sih harusnya nggak berteman sama dia gitu ya. Tapi karena udah toksik, kecanduan dan sebagainya sampai lepas sampai susah lepas gitu ya. Yang kemudian dia terjebak dalam toxic relationship itu gitu ya. Kemudian diingatkan oleh Allah wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu bagi manusia khadula, suka nipu. Jadi awalnya dia ngajakin kepada hal-hal yang membuat kita senang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah terjerumus dalam keburukan, ditinggal sama setan. Ya, kalau kita bisa dengar suara setan ketawa, dia terbahak-bahak ya ninggalin kita dalam kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Maka di ayat ini Allah juga ngasih tahu ke kita gitu ya, bagaimana caranya lepas dari pertemanan yang toksik. Bukan cuma bikin stres gitu ya. Stres iya, toksik iya, akhirat terancam, bisa jadi juga iya. Caranya gimana? Sebagaimana di episode yang sebelumnya kita membahas mengenai jangan salah pilih musuh ya di ori bagian awal. Allah mengingatkan kembali wa kana syaitanu lil insani khadula. Kita perlu mengingat bahwa dalam hidup ini ada manusia-manusia yang dipengaruhi oleh setan. Bahkan ada orang-orang yang berteman dengan setan itu sendiri dalam wujud manusia maupun jin. Yang kemudian setan ini selain musuh yang nyata, dia juga punya sifat khianat. Ya, kalau udah jebak targetnya ditinggal pergi. Ditinggal pergi dalam pengertian ya terjerumus gitu ya. Nanti kalau udah sampai akhirat setan dimintai pertanggungjawaban dia nggak mau ya. Dia hanya akan mengatakan dulu saya cuma menggoda. Orang itulah yang memutuskan untuk jatuh dalam ketergodaan itu. Ya, kalau udah kayak gini dua-duanya sama-sama masuk ke neraka. Sehingga tipsnya adalah teman-teman sekalian, mari memberi nutrisi pada hati, mari memberi nutrisi pada akal, agar identitas keislaman kita terus terkuatkan melalui ilmu, melalui iman, dan melalui akal, yang kemudian itu membuat kita mengerti mana pertemanan yang dipertahankan, mana godaan-godaan setan yang datang dari wujud pertemanan, mana bisikan-bisikan buruk yang bisa menghancurkan dunia akhirat kita, mana musuh-musuh yang sebenarnya nyata wujudnya, salah satunya adalah bisikan setan, begitu ya. Dan agar kemudian kita menjadi manusia cerdas yang tidak terdampak kata khodula ini. Ya, terjebak dalam jebakan-jebakan setan yang menyulitkan kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jatuh ya di dunia maupun di akhirat. So, teman-teman sekalian, kesimpulannya apa? Quran sangat peduli dengan setiap kehidupan kita, bahkan dalam aspek pertemanan. Bahkan Quran sampai mengingatkan kita, hati-hati kalau punya teman yang membuat kita lupa sama Allah. Pada akhirnya kita akan menyesal karena kita kecanduan dalam pertemanan itu tanpa bisa memutusnya dengan benar, dengan tegas gitu ya. Padahal sudah sangat jelas pertemanan itu nuansa bisikan setan, pengaruh setan gitu ya, bujuk rayu setan sudah sangat jelas sekali.
Mari menutrisi hati agar dia peka mana pertemanan yang kemudian membawa kebaikan, mana hati yang kemudian tulus dalam bersahabat. Termasuk juga kita mulai memiliki kondisi di mana kita nyaman berteman dengan orang baik. Dan kita mulai nyala alarmnya kalau kita bertemu dengan orang-orang dengan circle-circle yang toksik. Terakhir, teman-teman, ada doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berada dalam pertemanan yang sehat. Gitu ya. Salah satunya adalah yang ada di dalam Al-Quran ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Gitu ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama, berteman, gitu ya, apalagi berada dalam circle inti kehidupan kami, yaitu orang-orang yang zalim. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang zalim, yang kehidupannya sesat sejak di dunia, gitu ya, dan kita berlindung kepada Allah, gitu ya, ma'al qaumil kafirin. La taj'alna ma'al qaumil kafirin. Jangan biarkan kami juga bersama-sama orang-orang kafir gitu ya. Di dunianya sudahlah tidak beriman, di akhiratnya mendapatkan kebinasaan. Dan satu doa lagi, Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah kami mohon cintamu, atau juga bisa diterjemahkan kami mohon bisa mencintaimu, atau kami mohon dicintai olehmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan kami mohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya, betapa Islam itu agama yang sifatnya kafah, tidak cuma bahas tentang hal-hal yang sifatnya jiwa dalam arti personal, tapi nyatanya relationship pun juga masuk dalam bahasannya Quran. Termasuk hadis sampai Nabi mengajarkan gitu ya, wahubba man yuhibbuk, dan anugerahkanlah kami cinta orang-orang yang mencintaimu. Karena dicintai oleh orang yang sudah mencintai Allah, insya Allah cinta mereka aman. Insya Allah relasinya aman. Ya, sehingga kita tidak hanya boleh berpikir yang penting senang dalam berteman, tapi kita juga berpikir kita ini disenangi oleh teman yang seperti apa gitu ya. Dalam doa itu diajarkan agar kita disenangi, dicintai oleh orang-orang yang sudah mencintai Allah. Ya, sebagai circle inti itu menjadi sangat penting sekali. Terakhir, wahubba amalin yukorribuna ila hubbik, dan jatuh cintakan kami ya Allah pada amal yang kemudian mendekatkan kami kepadamu. Kalau amal-amal itu hanyalah amal maksiat yang membuat kita berjarak dengan Allah, maka kita minta kepada Allah untuk tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Tapi pada amal-amal yang sekiranya itu mendekatkan diri kita pada Allah, kita minta agar kita jatuh cinta pada amal itu bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang mencintai Allah, yang kemudian kita dikelilingi oleh orang-orang baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, sehingga kita terhindar dari kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa di ori berikutnya, insya Allah. Semoga dimudahkan untuk memiliki hati yang penuh nutrisi dan peka, mana pertemanan yang membawa kebaikan dan mana pertemanan yang perlu diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.